Kita hari ini mau ngebahas sesuatu yang dalam banget dari sebuah cerita rakyat kuno asal Gorontalo. Cerita ini mencoba menjawab satu pertanyaan paling mendasar bagi kita semua. Sebenarnya, dari mana kita berasal, bahkan jauh sebelum kita dilahirkan? Yuk, kita bareng-bareng ikuti sebuah perjalanan jiwa yang luar biasa. Dari alam ruh yang tak terlihat, sampai akhirnya bersemayam di dalam rahim seorang ibu. Semua ini dikisahkan dengan begitu indah dalam tradisi lisan Gorontalo. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari janji di alam roh, melihat perjalanannya menjadi manusia, merasakan ujian seorang ibu, sampai akhirnya jiwa mengambil wujudnya. Nah, coba deh renungin sejenak. Kisah kuno ini benar-benar mengeksplorasi pertanyaan itu. Keberadaan kita di sini ternyata bukanlah sebuah awal, melainkan kelanjutan dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai di alam lain. Oke, kita mulai dari bagian pertara ya. Kita akan lihat gimana perjalanan ini justru nggak dimulai di dunia, tapi dalam sebuah dialog, sebuah janji, dengan Sang Pencipta. Jadi ceritanya, jauh sebelum ada kehidupan di bumi, jiwa kita itu sudah ada di alam spiritual. Dan di sana setiap jiwa dipanggil untuk membuat sebuah janji dan sekaligus menjalani ujian pertamanya. Di sini jiwa menerima takdirnya untuk turun ke dunia. Tapi perjalanannya nggak akan mudah. Kenapa? Karena jiwa ditemani oleh dua kekuatan batin yang saling bertolak belakang. Akal, si penuntun yang bijak, dan nafsu, si penantang yang penuh hasrat. Biar kita paham konflik batin ini, kita harus kenalan dulu sama dua karakter utama di dalam jiwa. Ada akal, ini adalah sisi nalar, sisi intelek kita yang rendah hati. Dan ada nafsu, ini adalah sisi hasrat duniawi, ego, dan kesombongan. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Kontras banget kan? Ketika ditanya, akal dengan rendah hati mengakui kebesaran Tuhan. Tapi nafsu, dia justru memberontak, sombong. Ini bukan sekedar pertarungan biasa loh. Ini adalah cerminan pergulatan abadi di dalam diri kita semua, antara kebijaksanaan dan ego. Inilah konflik pertama yang jadi inti perjuangan manusia. Setelah janji di alam ruh diteguhkan dan panggung konflik batin ini disiapkan, perjalanan yang sesungguhnya pun dimulai. Jiwa sekarang harus menyeberang, melintasi batas dari dunia spiritual ke dunia fisik. Yang menarik, cerita ini nggak ngejelasinnya kayak buku biologi loh, tapi jauh lebih puitis. Proses ini digambarkan sebagai perjalanan sebuah cahaya suci yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan prosesnya itu digambarkan dengan indah banget. Cahaya kehidupan ini diwariskan dari leluhur turun ke sang ayah sampai akhirnya masuk ke rahim ibu untuk memulai pembentukan wujud fisik. Keren ya, kayak serah terima obor suci. Dengerin deh betapa puitisnya penggambaran ini. Penggunaan citra cahaya ini benar-benar menekankan betapa sakralnya perjalanan jiwa saat memasuki dunia kita. Oke, cahaya itu sudah masuk. Sekarang fokus kita pindah ke sang ibu. Rahimnya bukan cuma tempat, tapi menjadi sebuah dunia tersendiri, tempat ujian suci bagi kehidupan baru ini berlangsung. Di sini, narasi ceritanya beralih. Kita diajak merasakan apa yang dialami sang ibu. Dari yang awalnya tak berbentuk, lalu muncul rasa khawatir, tubuh melemah, sampai penderitaan yang makin menjadi-jadi di bulan ketiga. Kutipan ini benar-benar menggambarkan betapa beratnya perjuangan fisik dan emosional seorang ibu. Ini bukan cuma proses, tapi sebuah siksaan yang dijalani dengan penuh kesabaran. Jadi ini intinya, semua penderitaan yang dialami ibu, khawatir, susah tidur, mual, sakit, itu semua bukan cuma efek samping kehamilan. Dalam cerita ini, itu digambarkan sebagai sebuah ujian suci yang mutlak diperlukan dalam proses penciptaan seorang manusia. Setelah berbulan-bulan penuh ujian dan pembentukan, akhirnya kita sampai di momen puncaknya. Momen yang paling ditunggu-tunggu saat sebuah calon tubuh akhirnya menjadi seorang pribadi yang utuh. Cerita ini sengaja membangun ketegangan. Menjelang bulan keempat, dikatakan bahwa struktur tubuh sudah sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sudah siap. Dan di sini, kita bisa lihat langsung teks aslinya. Sebuah momen yang diberi judul begitu kuat. Jasad telah bernyawa. Angka 4, inilah kuncinya. Bulan keempat adalah momen magis itu, saat di mana bentuk fisik yang telah siap akhirnya akan menerima kekuatan hidupnya. Inilah dia, klimaks dari seluruh perjalanan jiwa. Nafas kehidupan ilahi yang disebut nyawa akhirnya ditiupkan. Dia datang dan menetap di dalam raga yang masih muda itu. Dan pada saat itulah seorang manusia tercipta. Dan apa buktinya? Tendangan pertama.
Gerakan pertama, itu bukan sekedar refleks biologis. Dalam kisah ini, itu adalah sebuah konfirmasi agung. Sebuah tanda bahwa jiwa telah hadir. Perjalanan dari alam ruh telah selesai, dan kehidupan baru telah benar-benar dimulai. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita luar biasa ini? Pertama, hidup itu bukan sekedar peristiwa biologis, tapi perjalanan suci. Kedua, keberadaan kita adalah kelanjutan dari leluhur kita. Ketiga, peran seorang ibu adalah ujian yang sangat sakral. Dan terakhir, kita adalah penyatuan antara jiwa dan raga. Ini jadi bahan renungan buat kita semua ya. Kalau kita tahu bahwa perjalanan kita untuk sampai ke dunia ini begitu epik, begitu terencana, dan penuh perjuangan, kira-kira bagaimana itu akan mengubah cara kita menghargai dan menjalani hidup kita setiap hari? Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk kita bawa pulang.